berpulangnya ke rahmatullah Bapak Rizal Ramli itu masih sanggup dia naik Mokom bersama Bang Egy Sujana. Masya Allah, Masya Itu luar biasa. Aspirasi pendapat-pendapatnya di muka umum yang luar biasa demi bangsa dan negara ini. Dengan kepergian beliau di saat bangsa kita sedang seperti ini, selamat jalan, wahai pejuang, selamat jalan. Semoga ada Rizal Ramli yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Arida Neti. Beliau ini salah satu caleg ya DPR pusat untuk wilayah Dapil Riau ya. Sehat Bunda? Alhamdulillah berkat doa sehat. Capek rupanya kampanye ya. Wah luar biasa bah. Luar biasa. Jadi mungkin yang pertama kita ucapkan selamat tahun baru ya buat bangsa yang sedang menghadapi Pilpres yang akan datang ya. Yang politik yang sedang memulai main makin panas. Sebelum ke politik mudah, hari ini kita ada satu kesedihan ya yang mendalam ya. Salah satu putra terbaik bangsa ya. Kita kehilangan tokoh. Kita kehilangan tokoh ekonom ya yang jasanya tidak terhitung ya. Jadi betul-betul kita merasakan hilang ya seorang Profesor Dr. Rizal Ramli ini sangat terasa sekali ya di saat-saat genting ya seperti ini ya. Kita membutuhkan beliau. Karena beliau ini masih tetap aktif ya walaupun kita tidak tahu tiba-tiba beliau menemui panggilan Allah ya. Gimana Bunda nih? Ya, turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Rizal Ramli yang selama ini mempunyai warna yang tersendiri di dalam kancah politik, di dalam kontrol untuk pemerintahan yang selalu kritik. Terakhir kami di bundaran Patung Kuda itu masih sanggup dia naik Mokom bersama Bang Egy Sujana. Masya Allah, Masya itu luar biasa. Tetap menyerukan, tetap menyampaikan aspirasi pendapat-pendapatnya di muka umum yang luar biasa demi bangsa dan negara ini lebih baik. Ya, beliau itu lebih tua dari saya. Beliau lahir kan tahun 54 ya. Saya 57 ya. Beliau 3 tahun lebih tua ya. Tapi saya juga pernah diskusi juga dengan beliau. Apalagi beliau ini salah satu sahabat kental dari Sekjen PIS ya. PIS kita ini punya Sekjen Dodi itu sahabat perjuangan sejak zaman mahasiswa ya. Dan beliau bersama itu pernah juga di di rezim Soeharto ya. Di tahun 70 berapa itu beliau menjadi tahanan politik. Itu 74 kalau nggak salah ya. Jadi ini salah satu beliau merasa kehilangan sekali ya. Kehilangan sekali karena keikhlasan dan kemurnian perjuangan seorang Profesor Dr. Rizal Ramli itu yang sampai detik ini ya kita belum melihat ya ada tokoh sekali beliau. Ya, saya secara pribadi beliau adalah sebagai panutan dan beliau juga kita juga harus tahu dengan ilmu-ilmu beliau, trik-trik beliau yang menyatakan kebenaran untuk demi kemaslahatan, demi bangsa dan negara. Beliau lakukan apa saja, tidak memandang apakah beliau sedang sakit, apakah beliau sedang berada di mana. Jika waktunya beliau menyampaikan
beliau dengan lantang dan berani menyampaikan apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi pendapat jika ada pelanggaran-pelanggaran atau inkonstitusi itu sendiri. Jadi Bib, saya kaget dengan kepergian beliau di saat bangsa kita sedang seperti ini, sedang memanas suhu politik. Dia seharusnya juga bisa tempat kita bertanya, seharusnya juga kita mengharapkan pandangan-pandangan politiknya, pandangan-pandangan hukumnya, tapi Allah lebih sayang kepada beliau. Betul. Nah, tadi pagi beliau dijemput, kita berprasangka baik karena waktu tidak bisa ditunda 5 menit atau 1 menit pun jika Allah sudah memanggil kita. Nah, selamat jalan wahai tokoh bangsa, selamat jalan wahai pejuang, selamat jalan. Semoga ada Rizal Ramli yang lain lagi untuk mengikut sepak terjang perjuangan. Semoga segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap ya, keluarga yang ditinggalkan tabah, tawakal, dan ikhlas dalam hal ini untuk menjadi tokoh seperti Rizal Ramli. Itu hal saat ini yang sulit. Tapi kita juga berharap Bunda ya, mudah-mudahan dengan kepergian beliau ini di saat-saat yang kita masih mengharapkan ya, terutama kondisi ekonomi kita yang penuh prihatin ya. Beliau itu salah satu tokoh yang konsisten ya, tidak henti-hentinya. Seperti Bunda bilang tadi, dia tidak melihat kondisi sakit atau kondisi sehat, kondisi bagaimanapun, beliau tetap gagah ya, dan memberikan contoh teladan kepada putra-putri terbaik bangsa ini, bahwa bangsa ini harus dikritisi terus-menerus. Beliau tidak kapok-kapoknya, beliau tidak tidak henti-henti menyampaikan aspirasinya beliau tentang, terutama tentang ekonomi ya, tentang bakal bangkrut Indonesia itu berkali-kali beliau kemukakan. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan berpulangnya beliau ini, pesan-pesan beliau selama itu bisa didengar ya, menjadi sebuah motivasi bagi kita, terutama semua. Bagi pemimpin ini kita merasa ditinggalkan. Pemimpin ini kan berkali-kali dikasih nasihat, kasih masukan, kan demi kebaikan. Kalau kita ngomong soal demi jabatan dan sebagainya, soal Rizal semua jabatan sudah dia pernah raih, kekayaan dia udah lebih dari cukup. Apa yang dia nggak punya? Maksud pemimpin ini siapa, Bib? Ya presiden lah, siapa lagi? Presiden dan kabinet ini. Saat ini dia bukan melihatkan kepemimpinan, kekuasaan. Ya, justru itu. Dengan banyaknya kritik, satu berpulang. Ya, kita lihat banyak kemarin juga salah satu tokoh juga berpulang lebih awal. Gitu. Nah, ini sebetulnya menjadikan kesadaran ya buat elit politik saat ini gitu loh. Sekarang kita kehilangan orang-orang yang kritis, orang-orang yang keras. Bukan buat apa-apa, buat bangsa dan negara. Beliau itu selalu mengkritisi buat bangsa dan negara. Dia prihatin karena semakin hari semakin dia bisa membaca, karena dia ahli ekonomi yang luar biasa, kan, kemampuan luar biasa. Dia buka secara terbuka. Nah, dengan berpulangnya beliau ini kita berharap ya, kita sangat berharap kepada rezim, kepada elit politik, kepada terutama presiden, cobalah flashback kembali, lihat apa pesan-pesan apa yang disampaikan oleh seorang Rizal Ramli. Setidaknya mudah-mudahan ya, dengan kepergian beliau yang pasti kita yakin bahwa beliau itu, kita bisa menyaksikan bahwa beliau itu min ahli khair, orang yang baik buat bangsa dan negara, orang yang paling baik. Insya Allah kita yakin bahwa tempat beliau itu ada di surganya Allah. Semoga beliau husnul khotimah. Nah, kita yakin itu karena selama ini kita lihat setiap, bukan hanya satu rezimnya, berganti rezim mulai dari zaman Soeharto, beliau sudah berjuang sejak mahasiswa,
Masih muda ya. Tidak Sampai akhir hayatnya iya, luar biasa. tidak henti-hentinya. Kita ada tiba-tiba beliau meninggal. Kapan sakitnya kita nggak tahu. Ya. Artinya apa? Mungkin selama ini beliau sudah punya penyakit ya. Ya memang usianya sudah cukup Kita bersangka sepuh ya. saja, iya. Ya, cukup sepuh. Lahir tahun 54 ya. Artinya itu sudah lebih dari 70 ya. Nah, jadi hampir 70 ya. Nah, kali 2024 kan 70 tahun kan, tahun 54 kan. Jadi menjelang hampir 70 tahun ini beliau ya memang kalau kita lihat sudah menjadi apa namanya catatannya bahwa umur umatnya Rasulullah itu umat Nabi ini di antara sitin wasabin 60 dan 70. Jadi kalau sudah lebih dari 60 itu berarti sudah bonus gitu, ada bonus itu loh. Nah, bonusnya beliau tuh hampir 70 udah dapat bonus banyak ya. Bonusnya banyak. Jadi kita berharap juga tadi karena kritik beliau itu begitu tajam, cobalah ditelaah kembali ya, coba ditelaah kembali, dikenang apa yang beliau perjuangkan untuk bangsa ini. Ya bah, itulah ucapan turut berbelasungkawa dari kita dari page khas channel. Semoga semua bangsa ini tidak melupakan sepak terjang seorang Profesor Rizal Ramli yang luar biasa. Mungkin saat ini keluarga besar, kerabat masih berbelasungkawa, masih berduka ya. Ya. Dan kita juga sebenarnya berduka. Dan semua berduka. Mungkin semoga sekali lagi kita sampaikan Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, khas dan Peace Channel, Bu Elina itu juga sebagai salah satu yang ada di LSM ini ya, kita memberikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga semua amal baiknya diterima insya Allah, keluarga juga, dan insya Allah kita juga berharap ilmuwan beliau terus dijalankan tidak henti-hentinya ya, insya Allah. Semoga kepergian beliau ini sekali lagi kita berharap keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan ya, karena setiap manusia itu tidak akan lepas dari al-maut ya. Jadi sudah jelas kapan waktunya, kita tinggal nunggu antrian saja ya. Baiklah, bisik-bisik politik tentang berpulangnya tokoh nasional ya, negarawan sejati Rizal Ramli, seorang Profesor Rizal Ramli yang sangat mengejutkan kita ya. Baiklah kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.